Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Tokoh IKGP Ansor Jawa Timur, Cak Khoirul Anam, angkat bicara ini terkait dengan peristiwa yang kemarin, Kang, yang dialami oleh beliau dan juga dialami oleh Ketua DPD RI, Lanyala. Jadi apa yang dilakukan masa Ansor dan Banser di Surabaya ini sebagai bentuk premanisme. Apa sebetulnya peristiwa itu kan begitu. Jadi IKGP Ansor melakukan pertemuan. Kemudian datanglah ini sekelompok massa yang mengaku dari GP Ansor dan Banser membubarkan kegiatan itu. Membubarkan kegiatan IKGP Banser. Ansor. Oke. Jadi istilahnya sih ini sesama saudara lah bisa Oke. dibilang seperti itu. Ya. Terjadilah kerusuhan. Ya dinilai oleh beberapa kalangan ini premanisme bahwa kok bisa ya sesama istilahnya GP Ansor dan Banser kok seperti itu walaupun satunya IK ya, Ikatan Alumni berarti kan. Ya. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan juga tidak mencerminkan. GP Ansor, Banser itu kan di bawah NU. Ya. Seharusnya bisa mencerminkan gitu loh, sifat-sifat atau karakter-karakter yang Islami. Ya, betul. Sepakat sekali. Ini menjadi tontonan yang tidak menjadi tuntunan. Ya, walaupun kita tahu ya bahwa pidato Lanyala itu dilakukan secara online ya, tidak hadir secara fisik di sana, tapi konteksnya tetap sama gitu. Di tengah-tengah beliau pidato, kan memang teknologi hari ini begitu gitu ya, bisa offline, bisa online. Nilai kepentingannya sama. Itu di tengah-tengah diberhentikan. Ini kan mengerikan sekali. Ini tokoh besar, ketua DPD Indonesia gitu. Lanyala yang dia sering turun kemana-mana, akhirnya mendapati penyikapan yang saya kira sungguh tidak elok gitu ya. Pejabat tinggi lah gitu ini bicaranya gitu. Harusnya kan ada cara-cara yang jauh lebih santun gitu, yang menunjukkan keislamannya tadi. Nah, ini juga kita melihat menjadi pertanyaan besar gitu. Apakah peristiwa ini karena memang mendekati tahun-tahun politik gitu, Kang. Sehingga kan kita tahu NU juga terpecah ya dalam mengambil sikap suaranya. Ada yang mendukung si A, si B dan sebagainya. Kita juga melihat bahwa Lanyala mempunyai sikap yang kuat gitu loh agar bangsa ini tetap utuh gitu. Kita walau alam belum tahu mendukung kemana beliau ya. Tetapi apakah ini juga karena konstelasi politik yang semakin panas gitu? Ya pasti berkaitan, karena kan sebetulnya kita tahu juga Lanyala juga kemarin-kemarin sempat digembar-gemborkan menjadi calon presiden. Jadi saya yakin dengan begitu ini menunjukkan adanya kekhawatiran dari pihak NU yang di pusat lah, anggaplah katakan begitu, dengan melihat di bawahnya ada orang-orang yang sedang melakukan proses-proses yang dianggap inkonstitusional secara ke-NU-annya gitu. Jadi saya kira itu bukan persoalan kita semua, itu persoalan internal mereka. Harusnya itu memang diselesaikan dengan cara yang baik-baik saja. Jadi yang kita angkat ini adalah adanya perlakuan yang tidak senonoh lah katakanlah begitu terhadap pejabat kita yang bernama Lanyala gitu. Ya kalau bukan premanisme bisa disebut apa lagi ini gitu. Kita juga mempertanyakan apakah di acara itu ada polisi atau tidak gitu. Meskipun itu ilegal gitu kan. Kan tetap itu tidak boleh kemudian dihakimi dengan cara-cara yang begitu kasar. Kita lihat saja, anggaplah abdesi yang bisa dikatakan oleh sebagian orang ilegal. Di situ ada Pak Jokowi, di situ ada Pak Luhut gitu. Kan nggak diapa-apain gitu. Ya sudah, tinggal selesainya disampaikan saja bahwa itu organisasi yang tidak resmi, ini yang resmi. Kan selesai gitu. Ya, kalau tadi bicara Banser, GP Ansor yang di bawah NU. NU ini seperti diuji. Ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh NU. Salah satunya adalah yang terbaru adalah Mardhani Maming. Politikus PDIP yang juga sekaligus sebagai bendahara PBNU, ini dikabarkan jadi tersangka KPK. Waduh. Beliau kan pengusaha, Mardhani H. Maming itu pengusaha, ditetapkan sebagai tersangka karena KPK ini memeriksa Mardhani Maming itu pada 2 Juni kemarin, Kang, terkait izin usaha pertambangan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Jadi konteks dia sebagai pengusaha ya, bukan Pengusaha. sebagai ketum NU, bendahara NU. Nah, diperiksa lantaran namanya ini disebut di dalam sidangnya itu Ya. ex Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Dwi Jono Putro Hadi. Ya. Jadi memang terkait dengan persoalan itu kan. Ya, saya kira organisasi sebesar NU mendapatkan gangguan tentu hal menjadi sangat wajar ya. Semakin tinggi namanya, semakin besar organisasinya, hembusan angin kencang semakin besar juga. Dan ini saya kira tentu tidak boleh digeneralisir sebagai ke-NU-annya. Ini dia sebagai pengusahanya. Nah, maka yang harus dilakukan NU saya kira di detik ini pula ketika mendengar itu terjadi ya langsung harus dipecat gitu kalau dia tidak mengundurkan diri, karena jangan sampai merusak nama NU. NU ini hari ini kan sedang terus berupaya untuk juga mengembalikan citranya di depan masyarakat. Ketika hari-hari kemarin banyak oknum-oknum gitu yang mengatasnamakan Banser kah, Ansor kah, bahkan NU sendiri untuk hal-hal yang tidak produktif bagi kemajuan negeri ini. Nggak cuma NU, tapi juga PDIP itu, Kang. Ya. Karena kan memang Mardani ini yang juga merupakan kader PDIP, kan memang disebut menerima suap, Kang, terkait tadi penerbitan surat keputusan izin usaha pertambangan. Gini loh, Kang. Kalau PDIP kan sudah biasa, Kang. Kan partai yang terbanyak anggotanya tertangkap ada TKPK PDIP. Iya. Pemimpin kepala daerah yang paling banyak terjerat kasus korupsi PDIP. Jadi makanya saya tadi nggak fokus ke situ, ya udah kalau PDIP mah biasa. NU-nya nih yang harus dijaga gitu. Ya, artinya ini harus dibenahi di dalam tubuh NU sendiri. Ya, kan ketua NU sendiri kemarin Pak Yahya Stakuf sudah mengatakan bahwa NU tidak akan berpolitik gitu. Jadi harusnya sih dibersihkan juga lah dari orang-orang politik itu. Jangan ada yang ngerangkap jabatan, dia di partai, dia juga di NU. Ini saran kita aja dari rakyat gitu. Terlebih ini memang bendahara PBNU. Oh, bendahara itu kan mengerikan ya. Kita tahu juga tuh bendahara Demokrat tuh kan, Nazarudin. Itu kena juga kan. Jadi ya posisi-posisi bendahara ya posisi yang basah emang. Jadi kalau tadi di video sebelumnya kalau nggak salah ya kita bahas tentang integritas itu harus dimiliki oleh para pemimpin, calon pemimpin negeri ini. Ya bendahara partai politik juga sama, harus wajib itu. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini.